menghasilkan uang sekarang. Keluarga Lu cepat masuk ke sawah. Paman Kepala Desa, Jiang Dakui akan mereka lakukan dengan kata-kata ini, yang mereka tangkap. Cincang mereka dan berikan sebagai makanan untuk ayam bebek dan babi. Apalagi yang akan kita lakukan dengan mereka? Paman Kepala Desa, bisakah saya mengurus pemrosesannya? Saya akan membelinya. Kau menghabiskan uang untuk membeli makhluk jelek ini. Apa kau sedang membakar uang? Jika kau menginginkannya, ambillah. Saya tidak hanya ingin 2 keranjang ini. Saya ingin semua katak yang ditangkap oleh penduduk desa. Saya ingin semuanya. Kalau begitu, 50 sen per keranjang. Mari kita rebus sup kacang hijau untuk semua orang agar segar. Menghabiskan uang untuk membeli katak banteng. Sungguh menjijikkan. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Bukankah ada orang bodoh yang melakukan hal itu sekarang? Siang lupakan saja. Membeli barang ini membuat orang menertawakanmu? Tidak, saya harus membelinya. Saya pasti akan menghasilkan uang. Katak pedas. 1 yuan per 0,5 kilogram. Katak pedas. Mati rasa dan harum. Katak pedas yang harum. Bukankah ini katak banteng? Yang memakan ikan dan udang kecil di sawah. Itu menjijikkan. Saya akan melompat dari sini. Saya lebih baik mati daripada memakannya. Menjual katak banteng demi uang. Kamu pasti gila uang. Siapa yang berani mencicipi katak pedas? 1 yuan ini milik orang itu. Kakak, 1 yuan. Serius? Jika saya mencoba 1, kamu akan memberi saya 1 yuan. Tentu saja uangnya ada di sini. Selama kamu mencoba sampel, 1 yuan ini milikmu. Baiklah, saya akan memakannya. Bagaimana, apakah enak? Ini sangat lezat. Katak banteng pedas ini benar-benar lezat. Berapa harganya? 1 yuan per jin. Termasuk 1 yuan yang baru saja saya terima. Beri saya 2,5 kilogram. Baiklah. Apakah selezat itu? Omong kosong, mana mungkin aku mau membelinya kalau rasanya tidak enak. Uang saya tidak tumbuh di pohon. Kamu harus mencobanya. Dan sebotol lagi bir dingin. Sungguh menyenangkan. Kakak kami punya bir di sini. Dan itu dingin. Lezat. Beri saya 5 kilogram juga. Lilan kumpulkan pembayarannya. Beri saya 1 kilogram. Beri aku 2 jin. Baiklah. 2 jin, kemarilah. Beri aku 1 jin. Kami punya banyak. Zhao Yingan, orang terkaya di kabupaten. Bos Yao, siapa dia? Kamu bahkan tidak tahu ini. Bos Yao adalah Zhao Yingnan, orang terkaya di kabupaten kita. Pabrik kaca terbesar di kabupaten kita. Dan jalan komersial di sisi timur semuanya miliknya. Jauh lebih kuat daripada pria-pria berkuasa itu. Zhao Yingan. Menghitung berdasarkan waktu. Zhao Yingan mengalami kecelakaan selama periode ini. Bos Xiao, mohon tunggu sebentar. Bos Xiao, saya melihat kegelapan di antara alismu. Ini adalah tanda bencana berdarah. Kamu tidak boleh naik mobil ini. Apa kau ingin mati? Bos Xiao, aku minta maaf. Suamiku hanya bercanda. Bos Xiao, bicaralah baik-baik. Jangan menggunakan kekerasan fisik. Bisakah saya membatalkan pesanan ini untukmu? Mengingat kata pedasmu cukup enak. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Ingatlah. Bencana datang dari mulut. Apakah kamu mengerti? Nasihat yang baik sulit diterima. Hantu sialan, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku melihat kegelapan di antara alismu. Kamu tidak bisa mengambil mobil ini. Aku akan berjalan kaki kembali. Kau kemudikan mobilnya kembali. Jam 8 besok pagi. Datang jemput aku di depan rumahku. Ya. Keesokan harinya di kantor Zhao Yingan. Hausan bawahan Zhao Yingan. Bos? Bos, bagus sekali, kau baik-baik saja. Aku kira kau sudah mati. Dan aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kenapa aku harus mati? Pukul 7:30 tadi malam. Rem mobil Santanamu blom. Dan mobil itu terjun ke danau. Pengemudi Xiao Liu tenggelam. Apa yang kau katakan? Kakak Xiong, semuanya terjual habis hari ini. Kita seharusnya sudah bisa membayar kembali uang Dajun sekarang kan? Ya. Kakak, kau luar biasa. Menyingkir. Jangan menghalangi jalan. Kakak, lari cepat. Bukan apa-apa. Bos Xiao. Bos Xiao, kami sudah meminta maaf hari itu.
Bagaimana denganmu, Tuan Lu? Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku kemarin. Aku ingin mentraktirmu makan. Aku ingin tahu apakah kau bisa memberiku kehormatan itu. Tolong. Apa yang terjadi? Aku akan memberitahumu setelah aku kembali. Silakan. Tuan Lu, kebaikan menyelamatkan hidupku. Aku tidak punya cara untuk membalasnya. Tanda terima kasih kecil ini dipersembahkan dengan kerendahan hati. Bos Xiao, Anda terlalu baik. Hadiah ini. Kalau begitu aku akan menerimanya. Aku juga akan memberimu jalan menuju kekayaan. Tahun ini adalah 1980. Tahun Genshin adalah tahun monyet emas. Membeli perangko monyet pasti akan menghasilkan uang bagimu. Fusan, Bos, Besok pagi-pagi, kau pergi ke kantor pos kabupaten dan beli semua perangko monyet yang ada di pasaran untukku. ya bos. Aku kembali. Kakak Xiong. Bos Xiao tidak melakukan apapun padamu kan? Kenapa kamu begitu gugup? Tadi malam sopirnya mengemudikan mobil itu ke dalam danau. Dia tenggelam. Dia tidak berada di dalam mobil karena peringatanku. Bagaimana kamu tahu? Hanya saja sopirnya berbau alkohol. Dia diam-diam minum di belakang bos. Siapa sangka dia benar-benar mengemudi masuk ke danau. Kakak dia mengundangmu ke hotel mana? Pasti itu hotel besar. Apakah makanannya enak? Tentu saja enak. Ada daging sapi dan ayam panggang. Dan bahkan abalam. Berhenti ngiler. Aku pasti akan mengajak kalian untuk makan di sana nanti. Baiklah, sudah beres. Huilan, kamu sudah bekerja keras selama ini. Aku membelikanmu sepasang sepatu, cobalah ukurannya. Lu Xiong, kenapa kamu menghabiskan begitu banyak uang? Keluarga kita masih punya setumpuk besar utang luar. Kita punya cukup uang. Sekarang kita akhirnya punya uang untuk membayar kembali Dejen. Sol karet ini pasti sangat nyaman dipakai. Mereka putih salju benar-benar indah. Ying Air kaki kita ukurannya sama. Sepatu ini untukmu. Tidak, kakakku membelikan itu untuk kau pakai. Kau pakai. Baiklah, berhenti menolaknya. Kalian berdua akan mendapat sepasang. Kakak kau sangat baik. Bos. Kabar baik. Perangko monyet yang kau perintahkan kami beli setengah bulan yang lalu. Nilainya telah melonjak. Sekarang sulit menemukan bahkan satu perangko pun di pasaran. Diperkirakan nilainya bisa naik 20 kali lipat bahkan 50 kali lipat. Bagus. Tuan Lu benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan yang ilahi. Cepat siapkan mobil, beli rokok yang bagus dan anggur yang bagus. Mari kita pergi mengunjungi dewa kekayaan Tuan Lu. Kak Xiong, akhir-akhir ini ada lebih banyak orang yang menjual katak banteng di kota, terutama Wang Kai dan Lirao. Mereka hanya menjual 3 mal per jin. Bisnis katak banteng tidak memerlukan banyak keahlian teknis. Jadi pesaing pasti akan memasuki pasar. Itu tidak akan bertahan lama. Lalu bisnis apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kepala desa, jika kita tidak segera menjual jeruk di lahan 10mu milik keluarga saya, semuanya akan membusuk di pohon. Tahun ini tidak ada yang membelinya, bahkan tidak dengan 1 sen pun. Kita sudah sibuk sepanjang tahun tanpa hasil. Kepala desa saya ingin membeli jeruk milik warga desa. Xiao, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jeruk semua orang sudah matang sepenuhnya. Mereka akan membusuk hanya dalam beberapa hari. Untungnya ini tidak akan menyebabkan kehancuran finansial total. Tidak mungkin, karena Lu Xiong ingin membelinya. Mengapa kamu ikut campur? Lu Xiong ingin membeli jeruk segar dari penduduk desa. Itu adalah perbuatan baik. Kamu sama sekali tidak boleh menghentikannya. Penduduk desa mendapatkan uang kan? Tepat sekali, kepala desa. Penduduk desa bekerja keras sepanjang tahun. Mereka mengandalkan penjualan jeruk ini untuk mendapatkan uang. Kamu sama sekali tidak boleh menghentikan mereka. Lu Xiong sedang melakukan perbuatan baik. Xiao, paman melihatmu tumbuh besar. Jika kamu membeli jeruk, kamu harus membeli milikku dulu. Xiao Xiong, aku adalah bibi ketujuhmu. Jerukku. Kau bisa membeli semuanya. Selama Anda bersedia menjualnya kepada saya, Lu Xiong, saya akan membeli sebanyak yang Anda miliki. Ini akan menyebabkan kebangkrutan. Membantu penduduk desa. Nanti dia akan memborong semua jeruk warga dan mengumpulkan semuanya. Jika dia tidak bisa menjualnya, dia akan kehilangan segalanya. Menjual jeruk. Itu terlalu tingkat rendah. Saya akan membuat makanan kaleng. Saya ingat bahwa jeruk kaleng tahun ini sangat populer. Selain itu, pabrik kaca Bos Xiao, stoples pengalengan juga kelebihan stok. Biayanya bahkan lebih rendah. Keuntungannya lebih dari 10 kali lipat. Terima kasih Bos Xiao, karena menjual sejumlah stoples pengalengan ini kepadaku secara kredit. Setelah saya menerima pembayaran, saya akan segera mengirimkan uang untuk stoples pengalengan itu kepada Anda.
Stoples kaleng itu. Mereka hampir meledak keluar dari gudangku. Bos Lu membantuku menyingkirkannya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Uangnya tidak mendesak. Kapanpun kau memilikinya, bayar saja kembali saat itu. Direktur pabrik jalankan kapasitas penuh 3 shift. Setelah makanan kaleng terjual, saya akan memberikan bonus kepada semua orang. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Semua orang akan bisa membelinya. Omong kosong belaka toko serba ada sudah habis terjual. Aku bahkan tidak bisa membelinya kemarin. Cepat berikan aku 4 kaleng. Cepat berikan aku 2 kaleng. Putraku sangat suka memakannya. Jika aku tidak bisa membelinya hari ini, istriku tidak akan mengizinkanku tidur di ranjang. Aku juga mau. Aku juga mau. Sialan. Luciong bajingan itu. Bagaimana dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Kakak Wang. Ku dengar Luciong menandatangani kontrak dengan kabupaten dan toko serba ada kota. Semua orang sudah menandatangani kontrak itu. Dia bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Kakak Wang, jika Luciong ini tidak bisa memenuhi kontrak-kontrak itu, uang yang dia hasilkan, aku khawatir bahkan kehilangan semuanya tidak akan cukup. Luciong si pencatut sedang mengeksploitasi uang hasil jerih payah penduduk desa. Luciong si pencatut. Luciong si pencatut. Apa yang kalian perdebatkan? Jelaskan dengan jelas siapa si pencatut itu. Kakak Xiong, jangan gegabah. Jangan khawatir. Jeruk berharga 2 fen per jin. Jeruk kalengmu berharga 2 yuan per kaleng. Jadi kamu mendapat untung puluhan kali lipat. Luciong, kamu benar-benar tidak bermoral. Tepat sekali Luciong. Jeruk-jeruk ini dengan susah payah ditanam oleh penduduk desa. Kau menghasilkan begitu banyak tetapi hanya memberi penduduk desa bagian yang begitu kecil. Apakah kau memperlakukan penduduk desa dengan adil? Ya, kami bekerja keras sepanjang tahun. Pada dasarnya bekerja untuk bisnismu. Benar sekali Luciong. Kau sama sekali tidak boleh sekejam itu. Lalu berapa banyak yang ingin kamu bagi? Stoples pengalenganmu berharga 5 mao per buat. 1 kaleng manisan jeruk dijual seharga 2 yuan. Tidak termasuk biaya 5 mao. Kamu seharusnya membayar penduduk desa 15 mao per jin. Jadi kamu berharap aku tidak mendapatkan apa-apa? Kita semua adalah sesama penduduk desa di sini. Kau seharusnya membantu semua orang menjual jeruk-jeruk ini secara gratis. Luciong, jika kamu mengambil untung dari penduduk desa, itu bertentangan dengan hati nuranimu. Aku bertindak melawan hati nuraniku. Warga desa, jeruk di kebun buah kalian hampir membusuk di pohon. Pada tahun-tahun sebelumnya harganya 2 fen per jin, tetapi sekarang tidak ada yang mau membelinya, bahkan dengan 1 fen per jin. Saat itu kalian semua memohon padaku untuk membeli jeruk itu. Akulah Luciong yang membeli semua jeruk kalian. Tak tahu untung habis manis sepah dibuang. Kejam membuang setelah memanfaatkan. Kalian hanya melihatku menghasilkan uang. Tetapi apakah kalian melihatku bertindak merendah, memohon kredit stoples pengalengan kepada orang lain? Apakah kalian melihat bahwa demi mencari saluran penjualan, kakiku melepuh? Warga desa, aku Luciong, menjalankan diri dan bisnisku berdasarkan integritas. Aku telah memperlakukan kalian warga desa dengan adil. Sangatlah dibenarkan bagiku Luciong untuk mendapatkan uang ini. Kamu pandai bicara. Siapa yang tidak tahu bahwa semua stoples dan kaleng itu dibeli secara kredit dari Bos Xiao? Kamu tidak mengeluarkan uang sepeser pun di muka. Mengenai saluran penjualan, membawanya ke koperasi pemasaran dan suplai serta toko serba ada. Mereka membeli berapapun jumlah yang kau miliki. Itu sama sekali tidak sulit. Bagaimana ini disebut menghasilkan uang? Ini hanyalah memungut uang. Jika aku melakukannya, aku juga bisa melakukannya. Menjualnya kepadamu seharga 2 fen. Kami kehilangan segalanya. Luciong, jika kau benar-benar merasa bahwa kau bekerja keras, maka kami akan meminta sedikit lebih sedikit. Kami akan membiarkanmu mendapatkan 1 fen per jin. 1 fen. Ya, kami akan menjual 1 jin kepadamu seharga 1,45 yuan. Berhenti di situ, jeruk dari desa Julin. Aku tidak akan membeli 1 pun lagi. Kalau begitu setidaknya sediakan stoples kaca kepada penduduk desa secara gratis. Kau ingin untung, karena kalian serakah tak terpuaskan, maka tunggulah jeruk-jeruk itu membusuk di pohon. Jangan berhenti membelinya Luciong. Di kebun jeruk keluargaku, masih ada 8 mu jeruk yang hampir matang. Semuanya jangan panik. Luciong hanya berpura-pura. Dia dan koperasi pemasok dan pemasaran dan toko serba ada. Kontrak sudah ditandatangani. Jika dia tidak membeli jeruk kita, stoples kaca miliknya itu tidak hanya akan tertahan di tangannya, dia juga harus membayar denda karena melanggar kontrak. Benar Luciong, apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai akhir yang pahit? Bagaimana jika kau harus membayar denda karena pelanggaran kontrak? Bahkan jika aku kehilangan segalanya dan bangkrut membayar denda, itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Baiklah, jika kamu tidak mau membelinya, aku akan membelinya. Saudara-saudara sekalian, Luciong dia mengabaikan persahabatan antar tetangga. Aku Wang Kai peduli akan hal itu. Bagaimana kalau begini? Jual semua jeruk itu kepadaku secara kredit. Setelah aku menghasilkan uang, aku akan menyelesaikan pembayaran denganmu seharga 1 yuan per jin. Wang Kai benar-benar salah. Wang Kai jauh lebih baik daripada si Luciong yang tak tahu untung. 10.000 kali lipat. Tidak Wang Kai, apakah kau gila? 1 yuan per jin. Dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan khawatir, dia jauh lebih kemas daripada kita.
Tunggu sampai dia putus asa. Lupakan 1 yuan per jin, bahkan 2 yuan per jin. Dia tetap harus membelinya dari kita. Baiklah, aku akan menunggu hari kalian memohon padaku. Siapapun yang memohon kepadamu adalah anjing. Tapi kau lebih baik tidak menyesali ini. Siapa yang akan menyesal saat itu? Mari kita... Buru-buru. Benar. Alasan aku tidak membeli jeruk sekarang adalah karena aku tidak punya uang tunai di tangan. Kita menderita tetapi Luciom menderita lebih dari kita bukan? Dalam beberapa hari lagi, Luciom pasti akan memohon kepada kita untuk menjual jeruk kepadanya. Xiao, dari mana kamu mendapatkan semua barang yang kamu bawa ini? Kamu tidak berhasil membeli jeruk kan? Bagaimana kalau aku paman memberimu kesempatan lagi? Tolong beli semua jeruk paman. Jeruk-jeruk ini. Ayah ibu. Aku berhasil membeli jeruk di kota. Keluarga kita bisa terus membuat makanan kaleng. Luciom, kamu membeli semua jeruk dari desa tetangga. Mengapa kamu tidak membeli jeruk dari desa kita juga? Bagaimana kalau begini? 1,5 yuan per jin. Tidak perlu. 0,5 yuan. 0,5 yuan per jin. Aku tidak menginginkannya. 0,1 yuan. Aku akan menjualnya kepadamu seharga 0,1 yuan per jin. Lupakan 0,1 yuan. Aku bahkan tidak akan membelinya seharga 3 fen atau 2 fen. Siapapun yang mampu pergilah jual kepada orang lain. Aku Luciom tidak akan membelinya. Xiao, tolong belilah. Jeruk-jeruk itu semuanya membusuk. Aku salah. Lu tua. Demi persahabatan kita sebagai tetangga. Beritahu Xiao-mu, aku akan membeli semua jeruk dari penduduk desa. Jika ada yang berani menaikkan harga lagi, aku akan pergi ke rumah mereka dan menghancurkan panci mereka. Baiklah demi menghormati paman kepala desa. Aku masih akan membayar 2 fen untuk membeli jerukmu. Namun, jeruk milik Wang Kai dan Li Rao, aku tidak akan membeli. Tidak peduli siapa yang mengatakan apa itu tidak akan berhasil. Luciom, bagaimana kau bisa melakukan ini? Keluarga kami mengumpulkan 40 ton jeruk. Luciom, 2 fen per jin. Sama sekali tidak ada kenaikan harga. Anggap saja aku memohon padamu saudara. Luciom, tolong beli jerukku. Apakah kamu masih punya nyali untuk meminta Luciom untuk membeli jeruk keluargamu? Jika bukan, karena kalian berdua mengacaukan segalanya, ribuan jin jeruk keluargaku tidak akan membusuk. Enyahlah. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan Hari lagi. Hilang. Tidakkah kamu ikut ke pabrik bersamaku? Cuaca hari ini sangat bagus. Aku akan menjemur selimut, mencuci beberapa pakaian, dan sebagainya. Kamu duluan. Baiklah, kalau begitu jangan terlalu memaksakan diri. Aku akan membawakanmu daging kepala babi milik Su tua malam ini. Kita punya di rumah. Jangan buang-buang uang. Hati-hati saat bersepeda. Baiklah. Ayah, ibu, kenapa kalian ada di sini? Siapa yang mengizinkanmu menikahi orang tak berguna itu? Kau telah menyebabkan keluarga Feng kita benar-benar kehilangan muka. Ibu, kakak Xiong bukan orang yang tidak berguna. Dia benar-benar telah memperbaiki kesalahan masa lalunya. Dia saat ini sedang mencari uang untuk menafkahi keluarga. Perubahan apa? Makan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Apa yang dia lakukan sekarang? Semuanya adalah spekulasi mencari untung. Jangan lihat sedikit uang yang dia hasilkan sekarang. Dia bisa berakhir di penjara kapan saja sekarang. Ayo pergi. Ayah, mari kita kembali dan mencari tetangga dengan pekerjaan yang stabil. Ayo pulanglah bersama kami. Ibu, aku tidak akan kembali. Ayahnya, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat tangkap dia dan bawa dia pulang. Apa yang sedang kamu lakukan? Silakan masuk. Anak muda, silakan duduk. Daciwang, dia menyetir untuk seorang pemimpin di kota kabupaten. Dia adalah pegawai tetap. Gaji bulanannya hampir 40. Dia tinggal di gedung apartemen di kota kabupaten. Itu sangat indah. Tidak perlu memanaskan ranjang bata di musim dingin. Itu sangat hangat. Daciwang, kita kau lihat. Dengan kualifikasinya. Di kota kabupaten. Banyak gadis mengantre untuk menikah dengannya. Dia telah memilih Wilanmu. Apa syarat-syaratmu? Katakan saja keinginanmu, jangan ragu untuk bicara. Syarat-syarat apa? Wilan kita bisa menikah dengan Daciwang adalah berkah yang dia peroleh selama 8 masa hidup. Itu tidak akan berhasil. Syarat tetap harus disebutkan kan? Saya sarankan ini. Selain anggur, daging, beras, dan tepung. Minta Daciwang untuk membawa uang mahar untuk pertunangan. Bagaimana kalau begitu? Itu bagus. Ibu, kecuali Luciom. Aku tidak akan menikahi siapapun. Diam, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Siapapun yang ayahmu dan aku suruh kau nikahi, itulah yang akan kau nikahi. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Besok aku akan memberitahu Daciwang untuk membawa uang mahar dan melamar. Hilan, aku kembali. Hilan.
Huilan. Huilan. Paman, apakah kamu melihat Huilan? Huilan. Sekitar tengah hari, orang tuanya datang dan membawanya pulang. Baiklah, aku mengerti. Mereka benar-benar sedang menaiki tangga sosial. Lihat mereka datang ke sini dengan mobil dan membawa hadiah yang begitu banyak. Ya, menantu keluarga Feng ini menyetir untuk seorang pemimpin di kabupaten. Mari Bibi, ini adalah uang mahar, total 660 yuan. Bibi, mengapa saya tidak melihat Huilan? Gadis ini malu dan bersembunyi di dalam rumah. Itu tidak masalah. Menantu, silakan masuk ke mobil dulu. Aku akan memanggilnya segera dan mengantarnya pergi di mobil bersamamu. Baiklah, baiklah. Apa yang kamu lakukan? Ayo cepat-cepat nikahi dia. Aku tidak akan menikah dengannya. Dalam hidup ini, kecuali kakak Xiong, aku tidak akan menikahi siapapun. Apa yang kamu lakukan? Jika ada yang memaksaku lagi, aku akan bunuh diri agar mereka lihat. Gadis sialan, apakah kau sudah memberontak? Aku membesarkanmu dengan susah payah. Siapapun yang aku suruh kau nikahi, itulah yang akan kau nikahi. Huilan, aku di sini. Kalau hari ini adalah hari pertunangan Huilan kita. Jika kau tahu diri segeranya, jangan merusak masa depan cerah Huilan kita. Bibi. Huilan dan aku benar-benar saling mencintai. Aku harap Bibi dan Paman bisa merestui kami. Cinta sejati atau kasih sayang palsu? Kau pemalas. Kau berhasil menipu Huilan. Kau pikir kau bisa membodohiku. Huilan mengikutimu. Dia akan makan makanan kasar sepanjang hidupnya, Ibu. Aku hanya punya Lu Xiong di hatiku. Entah kita makan makanan kasar, atau menanggung kesulitan dan kerja keras. Aku sudah memutuskan dia. Gadis sialan, mengapa kau bertingkah murahan? Bajingan itu, rayuan manis macam apa yang dia berikan padamu? Seorang sopir untuk pemimpin kabupaten, memegang mangkuk nasi besi, kau menolaknya. Kau menginginkan bajingan ini. Desuang menawarkan uang mahar sebesar itu. Bisakah bajingan itu menyanggupinya? Aku membesarkanmu putriku dengan sia-sia. Aku bertekad untuk menikahi Huilan. Bukankah itu hanya mahar? Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan orang lain. Aku akan menawarkan 10 kali lipat jumlah itu. Kau membual. 10 kali kau orang yang mengendarai becak roda 3. Bisakah kau dibandingkan dengan seseorang yang mengendarai roda 4? Membual. Tidakkah kau takut angin kencang akan memutar lidahmu? 10 kali lipat uang mahar. Lihat baik-baik. Uang mahar yang kuberikan kepada keluarga Huilan. Jelas bukan? 10 atau 20 yuan seperti di desamu. Tetapi 660 yuan penuh. Sepanjang hidup ini, kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini kan? Lupakan tentang 10 kali lipat uang mahar. Hanya 660 yuan ini. Kau takkan sanggup bayar meski menjual seluruh hartamu. Bibi, benarkah begitu? Selama aku menghasilkan 10 kali lipat mahar, Bibi tidak akan menghentikan Huilan dan aku untuk bersama. Sungguh kesombongan. 10 kali berarti 6.600 yuan. Bahkan jika dia menjual semua yang dia miliki, dia tidak akan bisa mengumpulkan uang itu. Huilan kita. Syukurlah tidak mengikutinya. Mengikutinya pasti akan menyebabkan kerugian. Uang sebanyak ini pasti lebih dari 10.000. 10.000 yuan. 10.000 yuan. Keluarga Feng akan makmur. Bibi, ini adalah uang mahar untuk menikahi Huilan. Sekarang, bisakah Huilan dan aku bersama? Kenapa memanggilku Bibi? Panggil aku Ibu. Mulai hari ini, Huilan kita adalah anggota keluarga lu kalian. Apa kau tahu? Lu Xiong demi menikahi Fang Huilan menghabiskan 10.000 yuan untuk mas kawin. Lu Xiong sialan ini, apa hebatnya Feng Huilan? Dulu ketika aku memintanya hanya mahar kecil, dia tidak mau memberikannya. Sekarang demi Feng Huilan, dia menghabiskan banyak uang. Aku marah sekali. Apa yang perlu membuat marah? Uang yang dihabiskan Lu Xiong, semuanya adalah uang yang dia peroleh dari menjual barang kaleng. Sekarang uangnya hilang, barang kaleng tidak bisa dijual. Dan jeruk sudah tidak musim. Bagaimana dia akan menghasilkan uang? Dia Xiong telah menjadi orang miskin lagi. Selain itu Lu Xiong hanyalah orang bodoh. Dia buta. Aku tahu betapa puasnya dirimu sebenarnya. Kakak Xiong ini, semua salahku. Aku menyebabkan kamu kehilangan bahkan modalmu. Huilan.
Selama aku bisa menikahimu seumur hidup ini, lupakan tentang 10.000 atau 20.000, bahkan 10.000 atau 1 juta pun sepadan. Bos Xiao, Bos Lu ada di sini. Silakan duduk, silakan duduk. bos macam apa aku ini? Hanya ikan kecil. Tapi Bos Xiao, mengapa wajahmu muram? Berkat Bos Lu, musim ini kami berhasil membayar upah para pekerja pabrik pengalengan. Tapi jeruk juga sudah tidak musim. Pabrik pengalengan akan kembali ke cara lama. Saya khawatir. Bagaimana kami akan membayar upah bulan depan? Bos Xiao, minta pabrik pengalengan memproduksi botol sesuai model ini. Botol-botol ini. Bos Lu, apa yang Anda rencanakan untuk dijual? Soda. Botol ini cukup cocok. Bos Lu, gedung pabrik kami kekurangan peralatan untuk teknologi produksi. Jika kami harus membeli peralatan, itu akan menjadi investasi besar lainnya. Saya sudah menghubungi bank. Bank bersedia meminjamkan uang kepada saya, tapi itu hanya menyelesaikan separuh dari pendanaan. Bagaimana dengan separuh lainnya? Kita bisa mengumpulkan dana. Mengumpulkan dana. Saudara-saudara, aku Lu Xiong ingin mendirikan pabrik soda. Karena dananya tidak mencukupi, aku ingin mengumpulkan dana dari kalian semua. Bantu aku mengumpulkan uang untuk membeli peralatan. Tapi aku Lu Xiong menjamin bahwa aku akan membayar bunga bulanan sebesar 3%. Hanya selama setengah tahun. Setelah periode 6 bulan berakhir, aku akan mengembalikan pokok dan bunga kepada kalian semua. 6 bulan investasi 9 kembali 13. Tingkat bunga itu sangat tinggi. Lu Xiong, bagaimana kami tahu bahwa setelah Anda mengambil uang itu, Anda tidak akan melarikan diri? Pabrik dan tambang Lu Xiong ada di sana. Semua orang telah menyaksikan. Aku Lu Xiong tumbuh sejak kecil. Meskipun aku dulu sedikit nakal, aku Lu Xiong punya hati nurani. Aku pasti tidak akan menipu siapapun dari uang mereka. Aku menjamin bahwa setiap sen akan dibelanjakan dengan bijak. Setelah waktunya tiba, aku pasti akan mengembalikan pokok dan bunga. Tidak kurang 1 sen pun kepada kalian semua. Ya, aku percaya pada anak lu itu. Lu Xiong, kali ini kita benar-benar mempertaruhkan segalanya. Kita tidak boleh kalah. Semakin besar obatnya, semakin berharga ikannya. Bos Xiao, jangan khawatir. Saudara-saudara, apakah kalian sudah mendengar beritanya? Kemarin adalah hari gajian pabrik soda. Tetapi para pekerja tidak menerima sepeser pun. Apa kalian tahu artinya ini? Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa Lu Xiong pada dasarnya tidak punya uang untuk membayar upah. Dia tidak bisa membayar utang kita lagi. Ayo kita pergi ke pabrik dulu untuk menuntut uang. Jika tidak ada uang, kita akan mengambil peralatannya. Untuk meminimalkan kerugian kita, ayo. Pergi. Pergi cepatlah. Pergi cepatlah. Mari kita pergi bersama. Saudara-saudara, Lu Xiong ada di sana. Jangan biarkan dia kabur. Bayar uangnya. Bayar uangnya, bayar uangnya, bayar uangnya. Bayar uangnya, bayar uangnya, bayar uangnya. Turun ke sini. Warga, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Segera setelah waktunya habis, saya akan segera membayar kembali pokok dan bunganya kepada Anda. Itu terdengar bagus. Lu Xiong, siapa di seluruh kabupaten yang tidak tahu sekarang bahwa kau bahkan tidak mampu membayar upah? Tepat sekali ketika tanggal pembayaran tiba, orang-orang tidak akan tahu kemana kau lari. Lu Xiong, bukankah kau bilang, jika kau tidak bisa membayar uangnya kembali, kau akan menggunakan peralatan pabrik ini dan kendaraan ini sebagai jaminan utang? Aku memberitahumu, aku pasti akan mengambil kendaraan ini. Tapi jangan khawatir, setelah aku menjualnya, aku akan mengembalikan kelebihan uangnya padamu. Wang Kai, saya bisa membayar kembali uang Anda sekarang juga. Tetapi periode pembayaran Anda belum tiba. Anda tidak akan mendapatkan bunga sepeser pun. Baiklah, kalau begitu aku menginginkannya sekarang. Saat itu jangan bicara soal bunga. Mungkin bahkan pokoknya pun akan hilang. Saudara-saudara kalian mengincar bunga tingginya, tetapi yang dia incar adalah pokok pinjaman hasil kerja keras kalian. Ini adalah penipuan. Bayar uangnya. 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 Kakak Xiong, aku di sini. Hilang. Dari mana Anda mendapatkan uang itu? Aku menjual semua ayam sapi dan domba di rumah. Semua uangnya ada di sini. Hilang. Kakak Xiong, tolong segera bayar uangnya. Keluarkan surat utangnya. Saya akan membayar kembali uang itu sekarang juga.
Kita impas. Saudara-saudara, apa kalian masih percaya dia mampu membayar uangnya kembali? Apa kalian tidak akan menuntut uang darinya? Kali ini dia benar-benar bangkrut. Jika kalian tidak menuntut uang itu sekarang, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun kembali. Bayar uangnya, bayar uangnya. Bayar uangnya, bayar uangnya. Bayar sekarang atau barang-barang diangkut. Kakak, sepertinya distributor dari berbagai tempat sudah tiba. Apakah ini pabrik produksi Jian Herbal? Halo, saya Lusiong, Direktur Pabrik Jian Herbal. Dan Anda siapa? Halo Bos Lu. Saya adalah distributor dari ibu kota provinsi. Saya datang membawa uang tunai. Segera suruh seseorang untuk membuat truk saya di luar dan isi penuh untuk saya. Baik. Apakah ini pabrik yang memproduksi Jian Herbal? Halo, saya Direktur Pabrik. Bos Lu, berapapun peti Jian Herbal yang bisa kami beli, kami akan membeli sebanyak itu. Cepat suruh para pekerja memuat barang. Baik. Bos Lu tolong ambil pembayaran saya dulu. Muat kendaraan saya dulu. Saya dari provinsi lain. Saya butuh lebih dari 20 jam untuk berkendara kembali. Bos Lu, saya dari kota tetangga. Kami dari provinsi yang sama. Tolong urus orang Anda sendiri dulu. Bos Xiao, datang dan ambil uangnya. Bagaimana kalian semua tahu tentang Jian Herbal? Film baru Enmin Liangshan Love memenangkan hadiah utama di Festival Film Internasional. Sekarang di seluruh negeri, setiap bioskop menayangkannya. Tiket sulit didapatkan. Enmin di dalam film minum Jian Herbal. Dan dia juga berkata jika Anda ingin sehat, satu kalang Jian Herbal setiap hari. Bos Yao, distributor dari seluruh negeri, menelpon untuk memesan. Saluran telepon perusahaan kami sudah kewalahan. Lusiong, dukungan yang Anda atur dan penempatan produk berhasil. Warga sekalian, meskipun tanggal pembayaran belum tiba, bagian 1 Lusiong berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Saya telah memutuskan untuk melunasi pinjaman lebih awal, termasuk pokok dan bunga. Saya akan mengembalikan setiap sen kepada semua orang. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Silakan berbaris di bawah sana. Semuanya. Meskipun Anda semua telah menerima barang-barang ini mungkin akan habis terjual segera setelah Anda kembali, bukan? Bos Lu, jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan saja secara langsung. Jika ada uang yang bisa dihasilkan, semua orang harus mendapatkannya. Semuanya, karena Anda semua bisa datang. Distributor lain di wilayah yang sama dengan Anda juga bisa datang. Seberapa kuat kemampuan Anda nantinya? Apakah Anda akan mampu mengungguli distributor lain? Anda semua tahu situasinya, bukan? Apa yang akan saya katakan selanjutnya menyangkut kepentingan semua orang di sini. Saya sudah memutuskan untuk menjual hak agenan eksklusif regional. 100.000 per wilayah per tahun. Selama Anda bisa membeli hak agenan eksklusif regional, Jian Herbal di area ini hanya akan dijual kepada perusahaan Anda. Itu ide yang bagus. Dengan cara ini, tidak ada yang akan bersaing dengan saya untuk bisnis ini. Bos Lu, saya akan membeli 3 hak agensi eksklusif. Saya akan membeli 4. Saya mau 4 keagenan. Saya mau 1 juga. Saya mau 1 juga. Jumlah kecil itu. Liro, apa yang kau lakukan? Kau menggunakan air pencuci kaki ini untuk mencerminkan keadaan macam apa dirimu. Kau hanya tidak berguna, sampah. Jika aku menikahi Lusiong saat itu, sekarang aku akan menjadi istri bos yang diidam-idamkan semua orang. Menghitung uang sampai tanganku pegal, mengikuti orang tak berguna sepertimu. Kita tidak hanya tidak menghasilkan uang, kita kehilangan semua tabungan keluarga kita. Aku pasti buta. Bagaimana aku bisa jatuh cinta pada orang tak berguna sepertimu? Aku ini orang yang tidak berguna ya. Kau menyesal sekarang ketika aku menentang Lusiong saat itu. Bukankah itu semua demi dirimu? Baiklah, kau menyesalinya. Kalau begitu pergilah cari Lusiong. Menemukan Lusiong bukanlah hal yang mustahil. Silakan masuk. Apa yang Anda lakukan di sini? Anda dan saya sudah. Kita sama sekali tidak punya hubungan lagi. Keluar. Kalau tidak, saya akan berteriak minta tolong. Lusiong. Aku tahu aku melakukan kesalahan. Maafkan aku saja ya. Kau dulu berkata bahwa aku adalah orang yang paling kau cintai. Tapi kau pada hari pernikahan kita malah pergi begitu saja. Aku sudah memutuskan untuk menyerahkan diriku padamu. Baiklah.
semuanya cepat datang dan lihat. Ada wanita telanjang di sini. Saya benci. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar mencoba merayu Lu Xiong. Li Rou, dia adalah orang yang sebelumnya bertunangan dengan kakak Xiong, tetapi kemudian memutuskan pertunangan itu. Lu Xiong, kau tidak akan berakhir dengan baik. Huilan, saya kembali. Huilan, ada apa? Apakah seseorang mengganggu Anda? Saya akan membalaskan dendam Anda. Kakak Xiong tidak ada yang menggangguku. Huilan, apa sebenarnya yang salah dengan Anda? Kita adalah suami istri. Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan dipendam baik. Katakan pada saya. Aku benar-benar merasa bahwa kamu semakin lama semakin luar biasa. Aku takut aku tidak cukup baik untukmu. Huilan, ingat ini. Tidak peduli seberapa banyak uang yang kumiliki, kau tetaplah orang yang paling kucintai. Apakah menurutmu keluarga Fang telah membuat kuburan leluhur mereka mengeluarkan asap hijau? Pertama ada Lu Xiong, dan sekarang ada Lu Guangsheng. Lu Guangxing, mengapa nama itu terdengar begitu akrab? Lu Guangsheng, kau tidak akan percaya. Si pemalas dari desa sebelah itu, yang sebelumnya dicari karena spekulasi dan mencari keuntungan, dikatakan telah melarikan diri ke Hong Kong. Kali ini dia pulang dengan kejayaan. Pulang kampung dengan kejayaan. Ya, dia menghasilkan banyak uang. Dia baru saja membawa 2 keranjang besar berisi hadiah ke rumah keluarga Fang. Aku belum pernah melihat hal-hal seindah itu seumur hidupku, Paman. Hong Kong benar-benar merupakan kota metropolitan internasional. Semua orang di sana mengendarai mobil. Lihat rokok yang sedang kuhisap ini. Produk Amerika. Bos Lu, jadi tujuan Anda datang kali ini adalah... Alasan saya kembali kali ini adalah untuk menikahi Huilan. Bos Lu, masalah ini sungguh. Ada apa, Paman? Apakah Anda sedang kesulitan? Huilan kita sudah menikah dengan Lu Xiong. Lu Xiong adalah orang tak berguna itu. Hak apa yang dia miliki untuk menikahi Huilan? Wanita baik seperti Huilan, yang cantik dan cerdas, seharusnya menikahi seseorang sepertiku, orang yang sukses. The film Bos was Lu, translated and narrated by M. Lu Xiong Media. bukan orang tak berguna. Dia adalah seorang wirausahawan sekarang. Dia menjalankan pabrik sekarang. Dia menciptakan soda Jian Herbau miliknya sendiri. Ini laku keras sekali. Minuman murah yang diproduksi di pedesaan itu bahkan tidak bisa disajikan dengan layak di Hong Kong. Yang saya minum adalah ini. Diproduksi di Amerika Raya dan dijual di seluruh dunia. Coca-Cola. $66.000. Ini adalah uang mahar untuk keluargamu. Selama Huilan menikah denganku, aku akan membawa seluruh keluargamu ke Hong Kong untuk menikmati kehidupan yang makmur, tinggal di villa besar, mengendarai sedan, makan makanan barat dan minum Coca-Cola. Ibu Huilan, apa yang masih kamu pikirkan? Cepat setuju. Ayo pergi. Ayo kita cari Huilan. Huilan, apakah kamu masih ingat aku? Aku adalah kakak Lu Guangsheng. Huilan, ini Lu Guangxing dari desa sebelah. Dia sekarang sudah pergi ke Hong Kong. Dia telah menghasilkan banyak uang. Dia telah menjadi pengusaha Hong Kong. Dia masih terus memikirkanmu. Dia kembali kali ini khusus untuk menikahimu. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku sudah menikah dengan kakak Xiong. Bos Lu yang mana? Aku tidak mengenalnya. Huilan, dengarkan apa yang bibi katakan. Bos Lu adalah bos besar di Hong Kong. Dia tinggal di villa, mengendarai mobil. Bos besar yang makan makanan barat. Dia sangat kaya jika kamu menikah dengannya. Kamu akan menjadi nyonya muda keluarga Lu. Huilan, bos Lu tidak keberatan kamu pernah menikah sebelumnya. Cepat ceraikan Lu Xiong. Dengan cara ini seluruh keluarga kita bisa pergi ke Hong Kong dan menikmati kehidupan yang nyaman. Ibu, aku bukan barang dagangan. Bukan berarti aku harus menikahi siapapun yang ibu suruh aku nikahi.
Aku sudah menikah dengan kakak Xiong. Hatiku hanya miliknya. Aku berkomitmen padanya seumur hidup. Kamu adalah putriku. Aku yang memutuskan masalah pernikahan. Kamu akan menikahi siapapun yang aku suruh. Kembali bersamaku. Aku tidak akan kembali. Lepaskan Huilan. Jadi kamu Lu Xiong. Lihat apa yang kamu kenakan. Kamu kurang berkelas. Bahkan jika kamu membuka pabrik, kamu tetaplah orang udik dari desa. Lihat aku berbeda. Rantai emas Kelana Cutbray. Statusmu dibandingkan denganku seorang pengusaha Hong Kong sangat jauh berbeda. Aku sarankan, kamu jangan menunda Huilan lebih jauh lagi. Jangan khawatir. Aku akan memberimu kompensasi finansial. Hak apa yang kau miliki untuk meremehkan wilayah pedalaman kami? Meskipun wilayah pedalaman kami saat ini terbelakang, itu tidak berarti akan selalu begitu. Suatu hari, produk yang diproduksi oleh Lu Xiong pasti akan menyapu bersih kota Hong Kong. Lu Xiong berhenti melamun. Barang rongsokan yang kamu produksi itu, sulit baginya untuk bahkan keluar dari provinsi kita. Lu Xiong, Huilan kita tidak bisa menunggumu. Sampai hari kamu menjadi sukses. Ini adalah mas kawin yang kamu berikan kepada keluarga kami. Saya mengembalikannya kepadamu. Huilan, kami akan membawanya pergi hari ini. Lepaskan Huilan. Huilan adalah istriku. Jika kau terus bertindak tidak masuk akal, aku akan memanggil polisi. Polisi tidak menangani perselisihan rumah tangga. Mengapa kamu masih berdiri terpana di sana? Pergi, kami punya lebih banyak orang. Apakah kita takut hanya pada dia? Berhenti. Fang Huilan, aku ayahmu. Jika kamu tidak ikut denganku hari ini, aku akan berpura-pura tidak pernah punya anak perempuan sepertimu. Ayah ibu aku milik keluarga Lu dalam hidup. Dan aku milik keluarga Lu dalam kematian. Bahkan jika kalian menolakku, aku akan membuat kalian. Lu Xiong, kamu hanyalah orang udik. Jangan berpikir hanya karena kamu mendapatkan sedikit uang ini, kamu bisa memberikan kebahagiaan pada Huilan. Pada dasarnya, kamu tidak pantas untuk Huilan. Hanya bos besar dari kota Hong Kong sepertiku yang cocok untuk Huilan. Dengan asetmu yang sedikit, aku Lu Xiong dalam waktu 3 bulan bisa menghasilkan lebih banyak darimu. Aku Lu Guangxiong punya aset bernilai puluhan juta. 3 bulan lagi, jika kamu menghasilkan 10 juta dan memberikannya kepadaku, aku akan segera kembali ke Hong Kong dan tidak akan pernah mengganggu Huilan lagi. Jika kamu tidak bisa menghasilkan 10 juta, kamu harus segera menceraikan Huilan. Jangan menghalangiku membawa keluarga Huilan untuk menikmati kemakmuran di kota Hong Kong. Kakak Xiong, tolong jangan setuju. Entah kamu punya uang atau tidak, aku berkomitmen untuk mengikutimu seumur hidupku. Lu Xiong, jika kamu tidak berani setuju, maka berhentilah menghalangi keluarga Fang kami menikmati kemakmuran. Baiklah. Aku setuju. Dalam waktu 3 bulan, aku pasti akan menghasilkan 10 juta. Lu Xiong, pakaian yang kamu rancang benar-benar indah. Jika pakaian ini dikenakan, bukankah seseorang akan terlihat sangat memukau? Ini baru permulaan. Aku punya The banyak film ide was lagi. translated and narrated Kalau by begitu M. Media. rancanglah. Dan bisakah saya menjadi yang pertama memakainya? Bos kami Xiao sangat tampan dan memiliki sosok yang sangat bagus. Bahkan jika Anda tidak menyebutkannya, Anda tetap menjadi yang pertama menggunakannya. Pada saat itu, saya akan memotret Anda untuk keperluan iklan. Pasti banyak orang akan bergegas membelinya. Lu Xiong, celanamu robek. Biar saya jahitkan untukmu. Kamu sudah menjadi bos besar sekarang. Memakainya di luar akan membuat orang tertawa. Huilan, dengarkan penjelasanku. Cepat kejar dia, cepat kejar dia. Jangan biarkan dia salah paham. Huilan, Huilan. Huilan, dengarkan penjelasanku. Bukan begitu masalahnya. Huilan. Huilan. Kak, para tetangga. Saya sudah menanyai mereka semua. Tidak ada dari mereka yang mengatakan mereka mendengar ipar saya kembali. Kak, ada surat di sini. Lu Xiong, Fang Huilan ada di tanganku. Jika kamu ingin melihat Fang Huilan lagi, kamu harus menyediakan 1 juta. Datanglah ke Dongshan untuk menebusnya. Jika kamu berani memanggil polisi, maka tunggulah untuk mengambil jenazahnya. Lu Xiong, apakah kamu sudah menemukan Huilan?
Ini, Yingnan. Berapa banyak uang yang masih kita miliki di rekening kita? selama periode ini pabrik diperluas. Peralatan baru dibeli untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kami baru saja mentransfer uang kepada mereka kemarin. Hanya beberapa ratus ribu yang tersisa di rekening. Mari kita tarik semua uangnya terlebih dahulu. Jika itu tidak cukup, aku akan menjual rumah dan tanahnya. Huilan sama sekali tidak boleh disakiti. Lu Xiong, kami baru berhasil mengumpulkan 500 ribu. Kita masih kekurangan setengahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Huilan, anakku yang malang dan tidak beruntung. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana saya ibumu? Bisa terus hidup. Lu Xiong, meskipun keluarga Feng saya tidak terlalu kaya atau bangsawan, kami selalu hidup damai dan aman. Sejak Huilan saya mengikuti Move, bukan saja dia tidak mengalami satu hari baik pun, tetapi sekarang hidup atau matinya tidak diketahui. Dan kamu menyebut dirimu bos. Kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Pria macam apa kamu ini? Lu Xiong, kembalikan Huilan saya. Jangan gegabah, bicaralah dengan tenang. Kami sudah mengumpulkan uangnya. Kami akan segera punya cukup. Lu Xiong, aku tidak peduli seberapa banyak uangmu. Jika sisanya tidak cukup, aku bisa meminjamkannya kepadamu. Tapi uang ini tidak dipinjamkan kepadamu secara gratis. Aku ingin kamu membayar kembali 10 kali lipat. Baiklah. Wang Kai. Aku sudah membawa uangnya. Aku tidak menelepon polisi. Aku di sini. Kakak Xiong, jangan mendekat. Wang Kai dia. Kamu berdiri saja di sana. Aku peringatkan kamu. Jika kamu maju satu langkah lagi, aku akan menjatuhkan kalian semua bersamaku. Wang Kai. Kau mengincar uang. Kau tidak mencoba membunuh seseorang. Aku membawakan uangnya untukmu. 1 juta tidak kurang 1 sen pun. Kau sudah punya uangnya sekarang. Bisakah kau melepaskannya sekarang? Lepaskan dia. Aku peringatkan kamu. Lu Xiong, hari ini aku juga akan membiarkanmu merasakan perasaan kehilangan istri dan anak-anakmu, dan kehilangan semua yang kamu miliki. Wang Kai. Sekering ini akan menyala selama 1 menit. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kunci ini, jika kamu bisa menggunakannya untuk membuka kunci dalam waktu 1 menit, maka kamu bisa menyelamatkan Fang Huilan. Jangan khawatirkan aku, cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Aku adalah seorang pengusaha Hong Kong. Hidupku berharga. Kamu lanjutkan membongkar kunci itu. Aku akan pergi mencari polisi. Cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Jangan khawatir Huilan. Aku tidak akan menyerah padamu. Jika kita hidup bersama. Jika kita mati bersama. Kamu cepat pergi. Huilan, 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 lepaskan. Huilan. Huilan. Pak polisi. Uang-uangku. Lan, sungguh luar biasa, kamu baik-baik saja. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku padamu? Permisi, Tuan Lou, namaku Fang Huilan. Nama Lan adalah untuk keluargaku dan kekasihku memanggilku. Kamu tidak pantas memanggilku begitu. Huilan, uang tebusan 1 juta yuan ini, aku ambil setengahnya. Aku juga datang untuk menyelamatkanmu barusan. Aku tidak meninggalkanmu dan membiarkanmu sendirian. Aku pergi mencari petugas polisi untuk menangkap orang jahat. Lu Xiong, kamu sudah berjanji padaku. Kamu meminjam 500 ribu yuan dariku. Kamu harus membayarku kembali 10 kali lipat. Itu adalah 5 juta yuan. Jangan khawatir. Apa yang aku Lu Xiong janjikan padamu, pasti akan kulakukan. Sekarang kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 juta yuan. Bagaimana kamu bisa bilang kamu akan membayarku kembali 5 juta yuan? Belum lagi, kamu juga berjanji padaku untuk menghasilkan 10 juta yuan dalam 3 bulan. Lu Xiong, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kamu setuju untuk menceraikan Huilan, aku tidak akan menuntutmu untuk membayar kembali 5 juta yuan ini. Aku juga bisa memberimu sejumlah uang kompensasi yang memungkinkanmu hidup makmur selama sisa hidupmu. Huilan adalah istriku. Aku akan mengatasi kesulitan apapun. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Lu Xiong, ku dengar kamu akan terjun ke bisnis pakaian. Mari kita tunggu dan... Lu Xiong, kamu masih sempat-sempatnya membaca koran. Tumpukan produk kita parah.
Gudang sudah tidak bisa menampungnya lagi. Mengapa kita tidak meminta para pekerja untuk berhenti sebentar? Tidak perlu. Suruh para pekerja lembur dan kerja shift tambahan, dan lanjutkan produksi. Apa kamu gila? Minggu depan, akan ada pameran dan pameran dagang mode. Pada saat itu, akan ada segmen peragaan busana. Aku akan membawa produk kita untuk bersinar cemerlang di pameran dagang dan menjadi terkenal seketika. Kakak Kingnan. Lu Xiong, untuk pameran dagang ini, aku sudah menyelesaikan pendaftarannya. Aku sudah menyiapkan peragaan busana. Yingnan, terima kasih atas kerja kerasmu. Sama sekali tidak merepotkan. Ngomong-ngomong di pameran dagang ini, bos besar yang paling kuat adalah Su Yuanzhu. Pernahkah kamu mendengar tentang pusat perbelanjaan Yuanzhu? Hanya beberapa hari setelah dibuka omset penjualannya, mencapai 90 juta. Dia benar-benar pantas, bos sejati yang terkenal. 90 juta sebanyak itu. Tepat sekali Su Yuanzhu. Dia juga salah satu penyelenggara pameran dagang ini. Jika kita bisa mendapatkan pengakuannya dan mendapatkan ruang retail di pusat perbelanjaannya, pakaian kita pasti akan melambung menuju kesuksesan. Dia adalah kenalan lama ayahku. Hari ini aku akan memperkenalkannya padamu. Baik. Malam ini, mari kita beristirahat dengan baik dulu. Besok, kita harus memastikan semua orang melihat kita dengan rasa hormat yang baru. Xiao Tian, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Kamu punya tumpukan pisau cukur yang menumpuk. Busu juga baik-baik saja sekarang kan? Lumayan. Lu Guangxiang kemarilah. Su tua. Lihat celana jeans dan jaketnya hari ini. Semuanya adalah warna-warna populer tahun ini. Terlebih lagi, aku menaruh harapan besar padanya. Aku pikir, dia pasti akan memenangkan tempat pertama hari ini. Anak muda bagus sekali. Teruslah bekerja dengan baik. Terima kasih Ketua Su. Paman So, Inan, lama tidak bertemu. Bagaimana kabar ayahmu? ayah dalam keadaan sehat walafiat. Dia juga memintaku menyampaikan salamnya padamu. Itu perhatian darinya. Dan ini siapa? Paman So, namanya adalah Lu Xiong. Dia adalah mitra bisnisku dan juga seorang jenius dalam desain mode. Hari ini, kami membawa produk baru kami untuk menghadiri pameran. Lu Xiong, kamu petani desa. Keterampilan desain mode macam apa yang kamu miliki? Apakah kamu tahu apa itu elemen populer? Aku pikir, kamu harus cepat kembali ke pedesaan dan bertani. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Xiao Lo, kalian saling kenal? Ketua Su, tolong jangan tertipu oleh mereka. Dia hanyalah seorang petani desa. Kali ini dengan bermitra dengan Bos Xiao, dia mendirikan bengkel kerajinan tangan di daerah itu. Mereka hanya punya beberapa mesin jahit. Pakaian yang dibuat oleh bengkel kerajinan pedesaan. Ini bukan untuk pekerja migran kan? Apa yang diketahui orang udik tentang mode? Kurasa mereka di sini hanya untuk memeriahkan suasana. Inan. Mencari uang kau tahu. Membutuhkan langkah yang mantap dan kokoh. Selangkah demi selangkah. Pantangan terbesar adalah bersikap mencolok. Aku ingat dulu kau sangat bisa diandalkan. Mengapa sekarang kau begitu mencolok? Aku menasihatimu untuk meninggalkan orang ini lebih awal, agar kau tidak tertipu. Pahlawan muncul dari ladang. Dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak pahlawan hebat sebelum mereka terkenal di seluruh dunia yang tidak bekerja keras di ladang. Semuanya hitung mundur 3 generasi. Leluhurmu yang mana, yang tidak terlahir sebagai petani. Bos Lo, karena kau sangat meremehkanku. Apakah kau berani bertaruh denganku? Mari kita bertaruh pada volume penjualan malam ini. Siapapun yang penjualannya lebih rendah, orang itu harus mengenakan pakaian wanita dan berjalan di atas tatoat di sini. Taruhan adalah taruhan. Ketika saatnya tiba, aku akan mengundang beberapa reporter lagi. Besok seluruh bangsa akan melihat penampilan burukmu di surat kabar. Inyahlah, Bintang besar, jangan terburu-buru pergi. Apakah kamu tidak mau kesempatan untuk menghasilkan uang? Hari ini adalah pembukaan besar balai dan Sarret Romansku. Datang dan potong pita untukku. Bagaimana kalau aku memberimu 5.000? bahkan jika kau memberiku 100.000, aku tetap tidak akan pergi. Minggir, aku harus bersiap di belakang panggung.
Kamu menolak bantuan saat ditawarkan. Seorang aktor lebih buruk daripada seorang pelacur. Mengapa kamu berpura-pura begitu mulia denganku? Hari ini kamu harus pergi, mau atau tidak. Kamu tidak hanya harus pergi, kamu juga harus menghabiskan malam bersamaku. Biarkan aku merasakan seperti apa rasanya seorang bintang besar. Seperti... Astaga. Kenapa kau berdiri di sana, Tetegun? Serang dia. Hentikan. Hari ini adalah hari besarku. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Anak muda, apakah kau tahu sopan santun? Ketua Su. Mereka menindas temanku. Di tempatmu. Bukankah itu yang benar-benar kurang ajar? Ketua Su. Bahkan jika aku punya nyali sebesar beruang dan macan tutul, aku tidak akan berani membuat masalah di tempatmu. Aku tidak peduli siapapun itu. Tidak peduli seberapa penting urusanmu. Kau harus menunggu sampai urusanku selesai sebelum membahasnya. Mengerti? Aku pergi. Mengerti? Kau tunggu saja dan lihat. Pakaian ini sangat populer saat ini. Setelah pameran ini, itu pasti akan menyapu seluruh negeri. Aku harus menambah pesananku. Aku akan menemui Bos Low nanti untuk menambah pesanan. 10.000 set. Seri ini bagus. Lucian, kali ini kau pasti akan kalah. Berhentilah melakukan perlawanan yang sia-sia. Pakaian yang aku rancang bahkan belum diperlihatkan. Belum pasti siapa yang akan menang. Lucian, kau hanyalah orang udik. Apakah kau mengerti apa itu desain mode? Aku akan lihat bagaimana kau bisa mundur nanti. Gaya macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Gaya-gaya ini, aku belum melihatnya tapi mereka terlihat cukup bagus. Mereka membuat orang sangat bersemangat untuk melihatnya. Benar sekali, mereka terlihat jauh lebih baik daripada milik Lu Guangcheng. Tepat sekali. Pakaian Lu Guangcheng ini, dibandingkan dengan yang ini, benar-benar norak tak terkira. Jika pakaian ini dijual pasti akan laris manis. Tuan Lu, ketiga jenis pakaian tadi, berikan aku 5.000 set untuk masing-masing. Tuan Lu, aku juga mau 10.000 set. Baiklah. 10.000 set. 10.000 set. Aku juga mau. Aku juga mau. Tenang. Gelombang di belakang mendorong jam di depan. Anak muda, ketajaman bisnismu dan selera estetikamu sepenuhnya satu generasi di depan. Pahlawan muncul dari kalangan biasa. Bagus sekali. Taulah pahlawan itu. Hari ini aku akan bertindak sebagai pencari bakat. Untuk membantumu kuda 1000 mil ini berlari 1000 mil. Toko manapun milik bank komersial Yuan Shouku, aku pasti akan memberimu ruang toko gratis. Aku percaya padamu. Kau pasti akan mampu menjadi bintang yang sedang naik daun di kamar dagang provinsi kita. Terima kasih, Bos Su. Tuan Su. Pesanan Lucian sudah melampaui Lu Guangcheng. Dia sudah menduduki peringkat pertama di industri ini. Selamat Xiao Lu. Terima kasih, Bos Su. Bos Low. Kau mau kemana? Aku hanya akan ke toilet. Mau ke toilet ya? Bos Low. Aku rasa kau harus memenuhi taruhan itu dulu. Aku akan segera kembali. Segera kembali. Bos Low, semua orang menunggumu. Jangan mengecewakan semua orang. Pakaianmu masih bergantung pada para bos yang hadir di sini. Kau putuskan apa yang harus dilakukan. Halo Superstar. Peragaan busana sudah selesai. Temani aku sekarang. Enya, Sialan, aku mengabaikanmu. Namun kau malah melompat keluar mencari mati. Tendangan yang kau berikan padaku barusan, aku belum membalasnya. Saudara-saudara, cincang dia sampai mati. Berhenti di situ.
Tuan Su, acara sudah selesai. Ini adalah dendam pribadi antara dia dan aku. Kami akan menyelesaikannya secara pribadi. Tolong beri aku muka hari ini. Dan biarkan saja. Memberimu muka. Di hadapan Kushu Yuan Shou. Kau tidak punya muka. Mulai hari ini. Mereka berada di bawah perlindungan Kushu Yuan Shou. Jika ada yang berani melukai sehelai rambut pun di kepala mereka, itu berarti menjadikan aku Su Yuan Shou sebagai busuk. Mengerti? Hanya. Xiao Lu. Pertunjukan besok. Aku percaya padamu. Guan Zipeng, bos real estate Pengchen. Bukankah ini Lu Xiong? Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Sayang, orang ini adalah dermawan besarku. Dermawan besar. Ya, memang benar. Pertama, terima kasih Lu Xiong atas kebaikanmu karena tidak menikahiku. Kedua, terima kasih karena telah mengirim Wang Kei ke penjara. Tanpa dua kejadian ini, aku tidak akan bertemu pria takdirku. Sama-sama. Sepertinya, aku harus mengucapkan selamat atas kabar baikmu yang akan datang. Bukankah ini indah? Ini suamiku Zipeng. Dibeli dari luar negeri, sebuah tanda cinta yang dia berikan padaku. Aku lupa memperkenalkannya. Ini adalah pria takdirku. Bos Pengchen Real Estate, Guan Zipeng. Kekayaan bersihnya melebihi 100 juta. Bos real estate Pengchen, Guan Zipeng. Guan Zipeng adalah pengusaha paling awal yang memasuki industri real estate di ibu kota provinsi. Setahun kemudian, saat mengembangkan properti tertentu, karena masalah geologis, bangunan yang sedang dibangun runtuh, menewaskan banyak orang. Guan Zipeng bangkrut karena hal ini. Akhirnya dari gedung tinggi, dia melompat, mengakhiri hidupnya. Aku tidak menyangka bahwa dalam kehidupan ini, Li Rao benar-benar akan berhubungan dengan Guan Zipeng. Guan Zipeng dari Pengchen Real Estate. Ketua Guan, bukankah dia sudah menikah? Li Rao, dia sudah menikah. Bagaimana kamu bisa bersamanya? Dia adalah simpanan ketua Guan. Dia adalah gundiknya. Li Rao, apakah kamu tidak tahu malu? Bagaimana kamu bisa menghancurkan pernikahan orang lain? Apa maksudmu menghancurkan keluarga orang lain? Zipeng dan aku adalah cinta sejati. Sayang, kapan kamu akan menceraikan istrimu yang sudah tua itu dan menikahiku? Aku baru saja mendapatkan proyek real estate, kau tahu. Saat ini aku masih membutuhkan wanita tua itu untuk menangani beberapa operasi. Jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, aku akan segera menikahimu dengan arak-arakan besar. Suamiku, kamu sangat baik. Aku sangat mencintaimu. Proyek baru. Mungkinkah properti yang runtuh itu? Apakah karena kelahiranku kembali? Sehingga proyek ini dimajukan. Ketua Guan. Saya ingin tahu, apakah nyaman untuk mengungkapkan? Proyek baru apa ini? Tidak ada yang tidak bisa dikatakan tentang ini. Aku baru saja mengakuisisi sebidang kecil tanah di Qingxigang. Aku berencana untuk membangunnya menjadi kawasan perumahan. Qingxigang. Bukankah itu daerah tandus? Tidak ada seorang pun di sekitar selama puluhan mil. Akankah ada yang membeli bangunan yang dibangun di sana? Apakah kau tahu apa itu kesenjangan informasi? Atau yang kau lihat sebagai tanah tandus? Di mataku, tertutup emas. Ditutupi The emas. film was Bagaimana translated mungkin? and narrated by Apakah kau tahu Media. apa yang menjadi andalan dalam menjalankan bisnis? Visi, keberanian, hubungan. Menurut sumber internal, sebidang tanah itu akan segera menjadi zona pengembangan. Sekolah menengah nomor 1 kota juga akan dibangun di dekatnya.
Dalam waktu kurang dari 2 tahun, area itu akan menjadi seluruh ibu kota provinsi, tempat paling makmur. Cheng Sigang tampaknya adalah milik seluruh provinsi. Tambang batu bara terbuka terbesar. Konon cadangannya sangat mencengangkan. Takkan habis ditambang bahkan dalam 50 tahun. Bernilai puluhan miliar. Tapi Cheng Sigang itu, jika tidak dikembangkan, bahkan jika kamu membangun perumahan, tidak ada yang akan membelinya. Seorang gadis desa, seorang bos kota kabupaten kecil, berpandangan sempit. Apakah kamu tahu apa itu real estate? Bangun gedung-gedung itu. Aku akan menahannya dan tidak menjual. Setelah ekonomi di sana berkembang, harga rumah akan melonjak pesat. Saat itu kau akan memohon padaku untuk menjual rumah-rumah itu. Apakah kamu mengerti sekarang? Sedangkan kamu masih cocok untuk mengikuti Lu Xiong memanen jeruk, menjual makanan kaleng, menginjak mesin jahit, dan menjual pakaian kecil. Mengenai menghasilkan uang besar, itu masih bergantung pada ketua Guan. Menjual makanan kaleng, menjual pakaian. Mana bisa dibandingkan dengan hasil membangun satu gedung? Benar Ketua Guan. Mendengar Anda mengatakan itu. Minat saya pada bisnis properti sedikit terusik. Aku bertanya-tanya Ketua Guan. Bisakah Anda mengizinkan saya bergabung? Ajak saya juga untuk menghasilkan uang. Lu Xiong, dasar udik. Kamu juga ingin berbisnis real estate. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Mengingat statusmu, apakah kamu pantas? Kau seharusnya tidak berbicara seperti itu. Sedangkan aku sangat suka mendukung anak muda. Kita punya kesempatan untuk menjadi kaya bersama. Jika demikian, Ketua Lu, bagaimana kalau aku membiarkanmu memiliki sebidang tanah itu? Ketua Guan. Terima kasih Ketua Guan atas dukungan Anda. Saya sungguh berterima kasih. Bawa uangmu ke lokasi konstruksi kami. Tanda tangan segera. Bayar tunai di tempat. Kau tidak akan lagi menjadi Xiao Lu, tapi Ketua Lu. Ketua Guan, saya menghargai kata-kata baik Anda. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ketua Guan. Terima kasih banyak. Kalian benar-benar udik. Kalian bahkan tidak menyelidiki. Begitu mudahnya mempercayai orang lain. Tanah ini pada dasarnya tidak cocok untuk membangun rumah. Itu sama sekali tidak berharga. Bukankah kamu bilang, ini adalah zona pengembangan baru, bahkan lokasi kampus baru untuk sekolah menengah nomor 1 kota, terletak di sini. Jika kami tidak mengatakan itu, apakah kau akan tertipu? Ini adalah perilaku curang. Cepat kembalikan cek itu kepada kami. Lu Xiong, cepat ambil kembali cek itu. Apakah kau pikir orang-orang di belakangku hanyalah orang lemah? Dunia bisnis itu seperti medan perang. Kau kurang satu langkah. Salah siapa itu? Li Rao, bagaimanapun juga kita berasal dari desa yang sama. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Feng Huilan, kamu menangisi siapa? Biar ku beritahu sesuatu. Dunia bisnis tidak mengenal air mata. Terima kasih semuanya. Karena kalian, suamiku, dapat berhasil mengamankan sebidang tanah utama di kota timur ini. Ketika bangunan-bangunan itu selesai dibangun, uang yang kita hasilkan akan cukup untuk mengisi truk. Bapak Guan, ingat satu hal. Pelaku ketidakadilan akan binasa oleh perbuatannya sendiri. Sepetak tanah di kota timur itu, sepetak tanah di kota timur itu. Meskipun itu adalah lokasi yang berharga secara geomantis. Sangat cocok untuk Anda. Xiao Lu, tolong jangan menakutiku. Sekarang setelah kau membeli tanah ini, kau harus memikirkan bagaimana menjelaskan ini kepada mitra-mitramu. Lu Xiong, jangan berkecil hati. Uang yang hilang bisa dicari lagi. Aku yakin kau bisa bangkit kembali. Kakak Xiong, apa yang harus kita lakukan? Uang kita membeli tanah yang tidak berguna ini. Kita kehabisan uang. Huilan tidak apa-apa.
Meskipun tanah ini tidak dapat digunakan untuk membangun rumah, menggunakan tanah ini untuk bisnis lain masih bisa menghasilkan banyak uang. Menghasilkan banyak uang. Bisnis lain. Rumah kaca sayuran. Kawan pahami ini baik-baik. Ini adalah tanah salin alkali. Lihat bahkan gulma di sini jarang. Apapun yang kamu tanam akan mati. Lu Xiong. Untung saja aku tidak menikahimu saat itu. Bahkan di saat seperti ini. Kamu masih melamun. Yingnan, apakah Anda tahu siapapun dari Biro Eksplorasi Mineral Provinsi? Ya, aku yakin. Selain itu, Biro Eksplorasi Mineral Provinsi tidak jauh dari sini. Perjalanan ke sana cepat. Kalau begitu, pergilah ke Biro Eksplorasi dan minta seorang ahli untuk datang dan memeriksa tanah ini. Baiklah. The film was translated and Aku tahu kamu narrated ada by di sini. M-Media. Tempat tinggal di kota timur itu. Apakah kamu masih menginginkannya? Aku tidak peduli. Apakah 12 juta milikmu terikat pada tanah ini? Hari ini beberapa rekananku datang ke perusahaanku untuk menanyakan status tanah ini. Jika kamu tidak punya uang, katakan saja dengan jelas. Liu Tua. Saat menghadapi masalah besar, seseorang harus tetap tenang. Lihat betapa paniknya kamu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan sesuatu yang penting? Apakah kamu belum pernah dikejar ban untuk pembayaran tanah di kota timur itu? Kamu mau atau tidak? Beri aku jawaban pasti hari ini. Aku punya uang. Apakah kamu membawa kontraknya? 12 juta. Bodoh mana lagi yang mau membeli tanah tak berguna di Chengxigang itu? Orang bodoh itu ada di sini. Aku membawa kontraknya. Selamat bekerja sama. Semoga kamu makmur dan kekayaanmu mengalir melimpah. Kabar baik. Seluruh area ini, semuanya adalah deposit batu bara. Dan itu adalah antrasit berkualitas sangat tinggi. Kita bahkan tidak perlu menggali poros. Menggali ke bawah hanya 1 atau 2 meter. Semuanya bisa diekstraksi dengan penambangan terbuka. Kakak Xiong, apakah itu berarti kita tidak kehilangan uang? Ini semua tergantung pada cadangannya. Tetapi menurut hasil eksplorasi kami, situasinya sangat menggembirakan. Mohon minta para ahli untuk melakukan survei dan menentukan perkiraan volume cadangan. Ya. Tambang batu bara. Mustahil. Suami, menurut pendapatku, mereka ini hanyalah aktor yang mereka sewa, sedang berakting di sini untuk kita. Jika mereka bisa menggali batu bara, aku akan makan topiku. Xiaolu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menyewa beberapa aktor menggunakan trik ini, kamu bisa membuat kami membeli kembali tanah ini. Aku memberitahumu, kami tidak mempercayainya. Ketualu, batu bara. Itu semua adalah batu bara berkualitas tinggi. Menurut beberapa eksplorasi pengeboran sumur dangkal dan dalam kami, itu semua adalah batu bara berkualitas tinggi. Selain itu, ini adalah deposit yang kaya. Cadangan yang diperkirakan adalah 70 juta ton. Itu bisa ditambang selama beberapa dekade. 70 juta ton. Bukankah itu akan terjual lebih dari 10 miliar? Lebih dari 10 miliar. Mustahil. 70 juta ton batu bara. Bahkan mengatakan lebih dari 10 miliar, aku meremehkannya. Sama sekali tidak mungkin. Aku bilang Xiaolu, jangan berpikir bahwa menyewa beberapa aktor untuk membuat pertunjukan di sini bisa membuat kami mempercayaimu. Aku memberitahumu. Tidak mungkin kami tidak mempercayainya. Berakting. Ini adalah para ahli yang diundang oleh pemerintah provinsi. Ketua Guan, apakah Anda pikir saya seperti Anda? Saya tidak pernah menipu orang dalam bisnis. Jika Ketua Guan tidak percaya, Anda dapat mencari ahli lain untuk melakukan eksplorasi. Antrasit yang ditemukan melalui eksplorasi. Anggap saja itu hadiah dari saya untuk Anda. Itu tidak akan membebani Anda apapun. 70 juta ton cadangan batu bara tambang terbuka. Lebih dari 10 miliar. Dijual begitu murah. Kita harus berterima kasih kepada jenius bisnis Ketua Guan. Anda hanyalah anak laki-laki penyebar kekayaan, karena Anda hanya meminta 12 juta dan menjual harta karun bernilai miliaran ini, atau bahkan puluhan miliar, kepada saya. Bahkan jika itu bernilai lebih dari 10 miliar, lalu kenapa? Bisakah kamu menambangnya sekaligus? Tanah yang dibeli suamiku. Kita bisa selesai membangun rumah di atasnya dalam waktu kurang dari setahun. Ketika kita menjualnya nanti, kita masih bisa menghasilkan ratusan juta sama seperti kamu. Negara kita saat ini berada dalam periode perkembangan pesat. Batu bara dibutuhkan di mana-mana. Harga batu bara berubah setiap hari. Nilai tempat ini saat ini adalah lebih dari 10 miliar. Dalam 2 tahun, itu akan bernilai puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Bahkan jika kamu bernilai banyak uang, Lo Xiong, kamu tidak akan hidup untuk menghabiskannya. Apakah saya hidup untuk membelanjakannya atau tidak? Itu bukan urusan Anda. Namun saya ingat seseorang berkata, jika batu bara digali di tempat ini, saya akan memakannya saat itu juga. Li Rao, silakan makan. Omong kosong.
Sayang kita punya kekuatan dalam jumlah. Selama kita merebut kembali kontrak itu, tambang batu bara ini akan tetap menjadi milik kita. Seseorang rebut kembali kontraknya. Lu Xiong cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Lu Xiong, jangan biarkan mereka mengambil kontrak itu. Hanya kalian berdua wanita kecil. Pikir kalian bisa melindunginya. Cepat berikan kontrak itu kepada kami. Bosu, Xiaolu, aku dengar dari bawahanku bahwa kau ingin membeli sebidang tanah ini dari Pensing Rail Aztec. Sebidang tanah ini, kau sama sekali tidak boleh membelinya. Itu tidak cocok untuk pengembangan properti. Paman Su, sebidang tanah ini. Lu Xiong sudah menghabiskan 12 juta untuk membelinya. Kau membelinya. Paman Su, meskipun sebidang tanah ini tidak cocok untuk pengembangan properti, itu adalah tambang batu bara terbuka. Perkiraan awal menunjukkan hasilnya harus mencapai 70 juta ton. Dan semuanya adalah batu bara antrasit berkualitas tinggi. Bagus sekali nak. Kau benar-benar orang yang aku suyuan hargai. Paman So, seseorang baru saja mengatakan bahwa jika batu bara bisa ditambang dari tanah ini, mereka akan memakan batu bara itu. Tapi sekarang dia tidak hanya mengingkari janjinya. Dia juga ingin merebut sebidang tanah ini dari kita. Mencoba merebut tanah ini. Dengan aku Shuyuan Sao di sini, aku ingin lihat siapa yang berani mencurinya. Aku baru dengar seseorang ingin mengunyah batu bara. Lalu tunggu apa lagi? Kau bisa memberikannya padaku untuk dikunyah. Kunyah itu. Sayang, aku tidak mau mengunyahnya. Jika kamu tidak mengunyahnya, mereka akan memasukkannya ke dalam dirimu. Aku ikut denganmu untuk menikmati hidup yang baik. Aku tidak datang ke sini untuk makan batu bara bersamamu. Sayang, situasi menuntutnya. Kami membangun rumah di sebidang tanah itu. Menjualnya seharga ratusan juta. Aku pasti akan merebut kembali situasi ini hari ini. Sebidang tanah di kota timur itu. Bos Liu, kau benar-benar berhasil menjualnya. Jika seseorang ingin membelinya, tentu saja aku akan menjualnya. Liu tua, apa maksudmu? Sebidang tanah yang dijual Bos Liu ini, termasuk tanah Amblesan. Itu tidak cocok untuk pembangunan. Bangunan yang didirikan di sana sebelumnya roboh total setelah mencapai 5 lantai. Apa kau pikir Bos Liu bodoh? Dengan lokasi sebagus itu, tidak bisakah dia membangun rumah sendiri untuk menghasilkan uang? Mengapa dia begitu ingin menjualnya kepadamu? Sayang, tolong jangan menakutiku. Sialan kau, Liu. Beraninya kau menipuku kau. Guan Sipan, Anda membangun kekayaan Anda melalui penipuan dan kecurangan. Anda sama sekali tidak memiliki etika bisnis. Apa yang dilakukan manusia dilihat oleh langit. Sekarang Anda akhirnya menghadapi balasan. Mereka yang menipu orang lain pasti akan ditipu oleh orang lain. Kau, Liu? Beranikah kau membodohiku, Liu tua? Mana ceknya? Mana cekku, kembalikan padaku. Tidak ada yang dikembalikan. Jika kamu punya nyali untuk menipu orang lain, maka jangan salahkan orang lain, karena cerdik. Sejauh yang aku tahu, semua kekayaanmu dipertaruhkan pada sebidang tanah terlantar di kota timur itu kan. Uang yang kamu pinjam dari para taipan itu. Sebaiknya kamu cari cara untuk membayarnya kembali. Para taipan itu tidak bisa dianggap remeh. Tuan Su, aku akan pergi sekarang. Tuan Guan, saya sudah bilang sejak lama bahwa sepetak tanah di kota timur itu adalah tanah harta karun geomantis Anda. Sangat cocok untuk mengubur Anda. Apakah Anda percaya sekarang? Kakak, 20 juta, aku bersedia membayar 20 juta. Tolong beri aku kesempatan. Aku akan menjual segalanya. Aku akan menjual segalanya. Aku akan mengumpulkan 20 juta itu dan memberikannya padamu. Baiklah kakak Lu, tolong maafkan aku kali ini saja. Tolong kakak. Kontrak sudah ditandatangani. Sekarang Anda ingin saya memberikan tanah itu kepada Anda. Saya minta maaf. Sama sekali tidak mungkin. Aku mohon padamu, asalkan kau melepaskanku. Aku bahkan rela menjadi anjingmu. Lepaskan saya. Lepaskan aku, tolong, Lu Xiong. Suruh dianya. 1 miliar.
Awalnya aku punya kesempatan untuk menjadi orang terkaya di dunia. Orang terkaya. Kalian semua menghancurkanku. Itu kau. Kau menghancurkanku. Kau bilang kau akan bersamaku. Bukan begitu. Dan bangkit kembali bersamaku nanti. Bukan begitu. Bangkit kembali. Lepaskan. Bangkit kembali. Kamu sudah jatuh ke neraka tingkat ke-18 dan tidak akan pernah terlahir kembali. Kembali lagi. Wanita tua ini tidak akan pernah mengikutimu. Seorang yang miskin papa tenggelam dalam utang. Kaulah yang menyuruhku menjual tanah itu kepada Lucion. Dan sekarang kau berani meninggalkanku. Kakak Xiong. Sebenarnya aku selalu memikirkanmu. Kalau tidak aku tidak akan menjual tambang batu bara ini kepadamu. Bukankah Anda mencoba menipu saya dengan tanah tandus? Lu Xiong. Tolong selamatkan saja nyawaku. Aku bahkan tidak berharap menikahimu, bahkan menjadi simpanan kedua, ketiga, atau keempatmu pun tidak masalah. Anda pikir Anda pantas? Lu Xiong. Jika aku tidak menipu Guan Zipeng, mungkinkah dia menjual tanah harta karun geomantik ini kepadamu? Bahkan jika aku tidak berjasa, aku tetap berusaha. Semua yang kulakukan, itu semua untukmu. Enya. Lu Xiong, kamu bisa menghukumku sesukamu. Aku bisa menerima apapun. Lu Xiong. Jalan. Kau pembohong besar. Pembohong. Mereka semua pembohong. Aku tidak pernah menyangka Guan Zipeng yang cerdik seumur hidupnya. Sekarang berakhir dengan hasil yang menyedihkan. Inilah yang disebut, siapa yang banyak berbuat ketidakadilan, akan binasa olehnya. Orang jahat pada akhirnya, akan menghadapi balasan. Para hadirin, Kamar Dagang Provinsi Selatan kita telah berkembang sangat pesat baru-baru ini. Sekarang di komunitas bisnis kita, bintang baru terus bermunculan. Mari Lucian. Silakan sapa semua eksekutif. Halo semuanya para eksekutif Kamar Dagang. Saya Lucion. Mengamati operasi bisnis Lucian, seseorang dapat melihat anak muda ini memiliki visi yang unik dan pemikiran bisnisnya bahkan lebih mencengangkan. Dia mampu membuka jalan baru dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Lu Xiong memang mengesankan. Sepetak tanah kosong di Qingxigang itu secara mengejutkan dikembangkan menjadi tambang batu bara antrasit, sebuah langkah jenius. Aku telah berbisnis selama bertahun-tahun, dan baru sekarang aku mengerti apa artinya generasi baru melampaui yang lama. Sekarang aku sudah tua. Ketua Su adalah kuda perang tua di kandang. Dengan ambisi yang mencapai ribuan mil, Kamar Dagang Provinsi kita masih mengandalkan Ketua Su untuk bimbingan. Tahun ini usia saya sudah lebih dari 60. Untuk membaca koran, saya bahkan perlu memakai kacamata baca. Mengelola Kamar Dagang sebesar ini, saya sudah kekurangan tenaga. Saya rasa posisi Ketua Kamar Dagang harus diserahkan kepada orang yang lebih muda. The Saya film was mengusulkan translated agar and Lucian narrated by M. Media. mengambil peran sebagai ketua baru Kamar Dagang kita, memimpin Kamar Dagang kita maju ke masa depan. Untuk perkembangan yang pesat, dan dengan berani mencetak rekor baru. Siapa yang menentang? Siapa yang mendukung? Ketua Su, saya keberatan. Kian tua. Ketua Su, posisi Ketua Kamar Dagang sangat penting. Lu Xiong pemuda ini, kemampuannya memang bagus. Namun, untuk membiarkan dia memimpin seluruh Kamar Dagang kita menuju masa depan, saya Kian Tua tidak setuju. Apakah Anda tidak percaya penilaian Ketua Su? Kian Tua, kalau begitu sampaikan pendapat Anda
Kamar dagang provinsi ini bukanlah tempat di mana saya Sui Wensu yang menentukan segalanya. Sebaliknya ini bergantung pada kebijaksanaan dan upaya kolektif semua orang untuk perkembangan bersama. Berbicara tentang Bintan yang sedang naik daun di komunitas bisnis. Selain Lu Xiong, ada pemuda lain. Dia adalah Lu Guangsheng. Perkembangan masa depan kamar dagang sangat penting. Lu Guangsheng memiliki latar belakang bisnis Hong Kong yang bermanfaat bagi provinsi selatan kita dan kerjasama dengan bisnis Hong Kong. Oleh karena itu saya yakin memilih Lu Guangsheng sebagai ketua kamar dagang bagi provinsi selatan kita dan perkembangan seluruh komunitas bisnis sangat menguntungkan. Saya mencalonkan Lu Guangsheng untuk menjadi ketua kamar dagang provinsi selatan berikutnya. Siapa yang mendukung dan siapa yang menentang? Saya keberatan. Lu Xiong, hak apa yang Anda miliki untuk menentang? Kian tua. Kita harus memberikan kesempatan kepada kaum muda. Biarkan semua orang menilai untuk melihat siapa yang memenuhi syarat. Para pemilik kamar dagang. Sejak reformasi dan keterbukaan, semua orang dapat melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami secara pribadi perkembangan daratan kita. Betapa pesatnya. Menggambarkan hal itu sebagai maju 1000 mil dalam sehari, sama sekali bukan dilebih-lebihkan. Daratan kita luas wilayahnya dan kaya sumber daya, dengan potensi pengembangan yang tak terbatas dan populasi yang besar. Hanya kondisi dasar ini saja tidak sebanding dengan kota Hong Kong yang kecil. Setelah beberapa waktu, pengusaha Hong Kong akan berbondong-bondong datang ke daratan untuk berinvestasi. Mereka punya modal, kita punya pasar, tenaga kerja murah, tanah, dan koneksi. Oleh karena itu, kita hanya perlu duduk manis dan menunggu. Pengusaha Hong Kong akan secara aktif mencari kita, memohon untuk bekerja sama dengan kita. Sama sekali tidak perlu ada orang yang memfasilitasi hal ini. Jika seorang pengusaha Hong Kong diizinkan menjabat sebagai ketua, lalu, apakah ini benar-benar kamar dagang provinsi selatan kita, atau kamar dagang pengusaha Hong Kong? Oleh karena itu, saya menyarankan, posisi ketua harus dipegang oleh orang Tiongkok daratan. Inilah alasan mengapa saya menghargai Lu Xiong. Besarnya ambisi Anda menentukan besarnya panggung Anda. Siapapun bisa bicara seperti itu, Ketua Su. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas. Seperti apa keadaan bertahun-tahun dari sekarang? Tidak ada yang bisa memprediksi. Kita masih perlu fokus pada saat ini. Orang yang paling cocok saat ini, saya yakin adalah Lu Guangsheng. Saya pikir apa yang dikatakan Bos Chin masuk akal. Apakah Anda tahu apa arti visi strategis? Jika kita hanya melihat saat ini, lalu bagaimana perusahaan kita bisa berkembang? Masalah masa depan. Itu adalah masalah untuk masa depan. Saya hanya peduli tentang berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan sekarang. Saya mendukung Lu Xiong sebagai ketua kamar dagang masa jabatan baru. Saya masih yakin Lu Guangsheng adalah yang paling cocok. Baik sekarang maupun di masa depan. Kemampuan bisnis sangatlah penting. Bagaimana kalau begini? Karena tidak ada yang bisa meyakinkan orang lain, maka mari kita adakan penilaian. Ujian yang Anda sebutkan Ketua Su adalah untuk memberikan Lu Xiong dan Lu Guangsheng 100 yuan kepada masing-masing orang, tanpa bantuan apapun. Dalam waktu 3 hari, siapapun yang dapat menggunakan 100 yuan ini untuk menghasilkan lebih banyak, orang itu menang. Selama masa penilaian, tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Setelah kecurangan ditemukan, pencalonan akan segera dicabut. Hadirin sekalian, jika modal awalnya hanya 100 yuan, tingkat kesulitan ini bukankah agak terlalu rendah? Saya pikir, haruskah kita juga menentukan ruang lingkup sumber? Bagaimana menurut kalian semua? Meningkatkan kesulitan. Saya setuju. Ini dapat menunjukkan dengan lebih baik. Lu Xiong dan Lu Guangsheng, siapa yang dapat unggul? Kemarin pemilik pabrik mainan datang menemui saya dan merekomendasikan produk mainan mereka kepada saya. Saya melihat sampelnya
Gayanya sangat biasa. Kualitasnya juga biasa-biasa saja. Jika kita bicara tentang membelinya, beberapa orang mungkin masih membelinya. Tetapi volume penjualannya pasti tidak akan tinggi. Saya sarankan, sebaiknya kita menggunakan produk dari pabrik mainan ini sebagai materi untuk ujian. 100 yuan hanya dapat digunakan untuk membeli produk dari pabrik mainan ini. Setelah 3 hari, siapapun yang paling banyak menjual akan menjadi pemenangnya. Saya setuju. Halo para bos, semoga para bos makmur, semoga para bos menjadi sangat kaya. Ini adalah boneka-boneka yang diproduksi di pabrik saya. Harga pokoknya adalah 1 yuan. Bos Kian, bagaimana pendapat Anda tentang pengaturan ini? Ketua Su, bagaimana pendapat Anda tentang kompetisi ini? Dapat diterima. Lu Guangsheng, Lu Xiam. Kompetisi dimulai sekarang. Bos Lu, berikan saya boneka senilai 100 yuan. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Anda membantu saya waktu itu. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang. Bagaimana mungkin saya menagih Anda? Mari kita pisahkan urusan ini. Ini adalah ujian kemampuan komersial. Tolong jangan membuat saya melanggar aturan. Karena memang begitu. Untuk 100 yuan, saya akan memberi Anda 150 boneka. Kalau begitu Bos Lu, meskipun Anda terkenal, Anda belum pernah membantu saya. Oleh karena itu, saya hanya bisa memberi Anda 100 boneka. Ini tidak adil. Keduanya membayar 100 yuan, tetapi Lu Guangsheng menerima inventaris lebih banyak. Harga belinya lebih rendah. Ini termasuk kecurangan. Pertama, jumlah pembelian Lu Guangsheng tidak melebihi 100 yuan. Itu masih dalam lingkup aturan. Kedua, jaringan juga merupakan bagian penting dari bisnis. Untuk sebuah proyek, perbedaan antara mengenal orang dan tidak mengenal mereka tentu saja signifikan. Oleh karena itu Lu Guangsheng tidak dianggap kurang. Paman So, Benar sekali. Jaringan juga merupakan jenis kemampuan komersial. Ini bukan kecurangan. Lu Xiam, saya minta maaf. Sepertinya Anda pasti akan kalah kali ini. Ini baru saja dimulai. Lu Guangsheng, bukankah Anda merayakan terlalu cepat? Bos ini, 100 yuan. Saya hanya bisa menjual 100 boneka kepada Anda. Ini adalah aturannya. Tidak, saya tidak membeli boneka-boneka itu. Saya akan menggunakan 50 yuan untuk menyewa 100 boneka selama 3 hari. Apa? Anda ingin menyewa boneka-boneka itu? Ya, Anda tidak salah dengar. Saya ingin menyewa boneka-boneka itu. Saya akan memberi Anda deposit 50 yuan untuk menyewa 100 boneka selama 3 hari. Setelah 3 hari, boneka yang tersisa akan dikembalikan kepada Anda. Untuk boneka yang hilang, saya akan mengganti rugi Anda dengan harga 1 yuan per boneka. Mengganti rugi Anda. Selain itu, deposit 50 yuan ini masih menjadi milik Anda. strategi macam apa ini? Saya belum pernah mendengarnya. Bos muda Lu, Anda perlu berpikir dengan hati-hati. Pendekatan Anda, meskipun Anda membeli 100 boneka dengan harga murah, tetapi sejak awal, Anda sudah kehilangan 50 yuan dalam biaya. Selain itu 3 hari kemudian, boneka yang tidak terjual harus tetap dikembalikan kepada Bos Li. Dan Anda harus menanggung selisih harga pabrik. Anda sejak awal sudah ditakdirkan untuk kalah. Bos Ma yakinlah. Saya tidak akan kalah. Kepercayaan diri adalah hal yang baik. Tetapi kepercayaan diri yang buta adalah kesombongan. Tepat sekali. Anda masih berpikir Anda tidak akan kalah. Anda kalah sejak awal. Lu Guangsheng, kata-kata Anda mungkin sedikit terlalu mutlak. Karena tidak ada dari kalian yang menerima kekalahan, maka cepat tentukan pemenangnya. Karena hari ini adalah akhir pekan, mengapa kalian berdua tidak pergi ke alun-alun warga? Kompetisi di antara kalian berdua resmi dimulai. Baiklah, Lu Xiam. Kali ini aku akan membuatmu terlihat seperti orang bodoh. Hei paman kedua, di toko serba mudahmu, bisakah kamu membantuku menjual sejumlah pisau cukur secara konsinyasi? Tidak perlu membayar di muka. Untuk setiap satu yang kamu jual, berikan saja uangnya kepadaku.
kamu juga mendapatkan bagian yang tidak bisa kamu jual. Aku akan mengambilnya kembali. Paman kedua kamu tidak akan menanggung kerugian. 20 unit. Baiklah. Halo Bos Sheng. Ini aku Guang Sheng. Mungkinkah kamu membantuku menjual sejumlah pisau cukur secara konsinyasi? Kakak siang ini, buruk. Lu Guangxiang ada di luar mall, mengadakan promosi beli satu gratis satu. Banyak orang membeli. Lu Xiong aku baru tahu. Lu Guangxiang menghubungi banyak kerabat. Sekarang toko serba ada di desa. Semuanya membantu Lu Guangxiang menjual pisau cukur. Baiklah, melihat betapa cemasnya kalian semua. Sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk bertindak. Penjualan langsung pabrik pisau cukur. Beli satu gratis satu. Ayo lihat. Lucian, apakah kamu kehabisan ide? Mencoba memanfaatkan momentumku. Aku sudah berada di sini, menjual selama 2 hari berturut-turut. Bahkan jika kamu menjual jumlah yang hampir sama denganku, aku dijamin menang. Apa kamu malu sekarang? Kurasa kamu harus mengakui kekalahan saja. Dalam hal bisnis, kau lebih rendah dari Lu Guangxiang. Kau hanyalah kelas ringan. Berhentilah berjuang sia-sia. Lu Guangxiang, bukankah Anda merayakan terlalu cepat? Aku merayakan karena aku punya kemampuan. Promosi dan penjualan, itu persis keahlian Lu Guangxiang. Lu Xiang ingin melampauiku di bidang ini. Kau pasti sedang bermimpi. Benarkah? Pasang spanduk kita. Apa-apaan ini? Hadiah gratis. Kau gila. Pemberian gratis. Ya, hadiah gratis. Apakah hal semacam ini nyata atau palsu? Benar-benar pemberian gratis. Anda benar-benar tidak perlu mengeluarkan satu sen pun. Dan setiap orang, dibatasi satu, The setiap film orang was mendapat satu. translated Dapatkan and secara gratis narrated tanpa by mengeluarkan Emily sepeser Zhang. pun. Tidak mengeluarkan satu sen pun. Ada penawaran sebagus ini, beri saya satu. Baiklah. Ini dia. Setiap orang mendapat satu. Saya mau satu juga. Aku mau satu juga. Semuanya tolong jangan mendorong. Jangan terburu-buru, setiap orang mendapat satu. Stok kita di sini banyak. Satu orang pada satu waktu. Semua orang dapat satu. Jangan terburu-buru, kita punya banyak barang. Lu Xiong, apa kau idiot? Tidak peduli seberapa bagus bisnismu, kehilangan uang untuk publisitas, kau pasti akan kalah. Lucian, Lu Guangxiang. Selama 1 bulan ini, masa penilaian kemampuan komersial telah berakhir. Mohon laporkan berapa banyak pisau cukur yang Anda jual. Aku akan pergi duluan. Dalam sebulan terakhir ini, aku menjual 1.100 pisau cukur. Aku mengadopsi model bisnis beli satu gratis satu. Aku juga memberikan 1.100 pisau cukur secara gratis. Menghitung berdasarkan satu pisau cukur, berharga 4 yuan. Aku menjualnya seharga 11 yuan. Laba bersihnya adalah 2.200 yuan. Bagaimana denganmu, Lucian? Bulan ini, saya membagikan 35.800 pisau cukur. Saya benar-benar mengalahkan Lu Guangxiang dalam volume penjualan. Lucian, apa kau idiot? Para bos yang terhormat, dia memberikan 36.000 pisau cukur dalam 1 bulan. Itu adalah hadiah, tidak ada uang yang diterima, diberikan secara gratis. Apakah ini bahkan volume penjualan? Ini adalah bencana keuangan total. Lucian, apakah kau mungkin merugikan uang bos Tian dan karena itu tidak peduli? Memberikan pisau cukur secara gratis. Bos lo, penilaian komersial mengevaluasi cara menghasilkan uang, bukan volume penjualan. Tepat sekali, memberikan barang secara gratis, bukankah itu bisnis yang merugi? Bahkan jika kau memiliki gunung emas dan perak, itu tidak akan cukup untuk menutupi kerugian. Lucian, kau telah sangat mengecewakanku. Saya umumkan. Ketua baru adalah Lu Guangxiang.
Xiaolo. Kamar dagang kita akan mengandalkanmu mulai sekarang. Bos Lu masih sangat muda. Dia pasti akan memimpin kamar dagang menuju kejayaan. Bos Lo benar-benar bintang bisnis yang sedang naik daun. Kakak Siang tidak apa-apa. Saya bersedia mendukungmu. Saya yakin kamu yang terbaik. Lu Xiong tidak masalah. Bahkan jika kamu tidak mendapatkan posisi ketua kamar dagang, kamu masih bisa menghasilkan banyak uang. Yingnan. Apakah Anda masih ingat ketika kita menjual soda? Kalimat yang saya ucapkan ketika soda lambat terjual. Apakah kamu merujuk pada biarkan peluru terbang sebentar? Ketua Su. Xiaolo. Kamar dagang kita mengandalkan Anda. Lakukan pekerjaan dengan baik. Ketua Su, mohon yakinlah, ketika aku menjadi ketua kamar dagang, aku pasti akan memimpin kamar dagang untuk dengan berani mencapai puncak baru dan menciptakan kejayaan baru. Apa yang kau katakan? Apakah itu benar? Apa yang terjadi? Lu Xiong, kau seharusnya tahu isi dari panggilan telepon ini kan? Meskipun saya tidak terlalu jelas tentang situasi detailnya, tetapi isi umumnya, saya yakin saya harus tahu. Baiklah, kalau begitu sekarang giliranmu untuk memberitahu semua orang tentang hal itu. Setelah saya mengonfirmasi konten penjualan dengan Lu Guangsang, saya tidak terburu-buru untuk menjual. Sebaliknya saya melakukan penyelidikan pasar terhadap pisau cukur Bos Qian. Pisau cukur Bos Qian, masalah terbesar. Bukanlah gaya yang ketinggalan zaman, tetapi mata pisaunya. Bukan mata pisau biasa. Saya juga menyelidiki dan menemukan bahwa Bos Qian tidak hanya menimbun pisau cukur, tetapi juga jutaan mata pisau cukur. Oleh karena itu dengan cara memberikan sebagai hadiah, seolah-olah saya memberikan lebih dari 36.000 pisau cukur. Kehilangan begitu banyak modal, namun pisau cukur itu membutuhkan mata pisau khusus. Saya menggunakan metode ini untuk memastikan bahwa konsumen setelah menghabiskan mata pisau aslinya harus membeli mata pisau khusus itu. Oleh karena itu, saya tidak menghasilkan uang dari pisau cukur, tetapi dari mata pisaunya. Bos Qian. Lu Xiong. Semua yang dikatakan Lu Xiong adalah benar. Itu benar. Panggilan telepon barusan berasal dari seorang manajer di bawahku. Pisau cukur kuno milikku yang telah menumpuk di gudangku selama bertahun-tahun, serta lebih dari 1 juta yang menumpuk. Mata pisau yang cocok. Semuanya telah terjual habis. Lu Xiong. Taktik bisnismu sangat mengesankan. Dia seolah-olah membuatku kehilangan lebih dari 100.000. Pada kenyataannya, dia membuatku mendapatkan ratusan ribu secara gila-gilaan. Selanjutnya, dia juga memungkinkan pabrik pisau cukurku yang berada di ambang kebangkrutan dan pabrik mata pisau yang cocok untuk bangkit kembali. Oleh karena itu pemenang dari putaran kompetisi ini, Lu Xiong. Sekarang saya umumkan Ketua baru Kamar Dagang Provinsi Selatan, Lu Xiong. Ketua Lu. The film was translated and narrated by Media. Semuanya, semoga masa depan kita mencapai ketinggian baru dan meraih kejayaan baru. Bersulang. Bersulang. Bersulang.